Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu. Masih dalam situasi yang seperti ini ya, yaitu pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa tatap muka, hanya bisa lewat dunia maya aja ya, yaitu lewat daring. Tidak apa-apa, yang penting kita semua masih diberikan kesehatan. Kita ucapkan syukur alhamdulillah. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu yang KD-nya mampu menganalisis makna surat An-Nisa 59, kemudian Al-Maidah 48 dan At-Taubah 105 yang menerangkan tentang bahwasannya di dalam 3 surat itu ada taat pada aturan, kemudian ada kompetitif dalam kebaikan, dan satu lagi yaitu etos kerja. Setelah belajar materi ini, ada beberapa indikator yang harus kalian dapat ya. Yang pertama, kamu harus bisa menganalisis makna itu dari 3 surat, dari mulai An-Nisa 59, Al-Maidah 48, kemudian ada At-Taubah 105. Kemudian yang kedua, itu Anda harus mampu untuk mendemonstrasikan hafalan dari 3 surat itu. Makanya itu Anda harus hafalin ya. Kemudian lagi yang ketiga, kamu harus bisa menyajikan keterkaitan antara perintah kompetitif dalam kebaikan, kemudian An-Nisa 59 dan At-Taubah 105. Oke, yang pertama dulu yaitu taat kepada aturan, yaitu suratnya ada di dalam surat An-Nisa 59 ya. Coba yang ada Al-Quran dibuka, An-Nisa 59 ya. Di dalam surat An-Nisa 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ada 3 tingkatan objek ketaatan ya. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, kemudian yang kedua ada taat kepada Rasulullah, dan yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Inilah yang tercover dalam surat An-Nisa 59. Pertama dulu yaitu taat kepada Allah, yaitu taat yang menempati posisi yang paling tinggi ya, yaitu mana keislaman kita ini kepada Allah ini yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan tentunya dengan menjauhi segala larangan Allah. Ya, misalnya yang tertuang dalam rukun Islam tentunya ya. Kemudian rukun iman, itulah bukti nyata kita taat kepada Allah gitu. Dan yang kedua yaitu ada taat pada Rasul ya. Taat pada Rasul ini memiliki posisi yang sejajar lah dengan taat kepada Allah. Kenapa demikian? Karena apapun yang disampaikan, yang dilakukan, dan yang diinginkan oleh Rasulullah itu merupakan wahyu dari Allah. Pada saat yang sama Allah juga selalu menjaga kehidupan Rasulullah itu seluruhnya. Sedikit saja Rasulullah itu bergeser, maka Allah itu pasti akan segera untuk mengingatkannya. Kemudian yang ketiga yaitu taat kepada ulil amri. Di sini ada beberapa pendapat. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat ulil amri di sini diartikan terbatas pada pemimpin yang ada dalam pemerintahan di negara kita. Kemudian ada lagi sebagian ulama lagi yang berpendapat mengartikan bahwasanya ulil amri ini lebih luas, tidak terbatas pada pemerintahan saja, tapi juga taat kepada orang tua, taat kepada aturan masyarakat, norma, dan lain-lain. Nah, kemudian apa sih kalau kita bicara taat itu apa gitu ya? Nah, jadi kalau taat itu kan berasal dari bahasa Arab ya, taat gitu, yang sebenarnya itu artinya mengikuti atau menuruti sih ya. Jadi kalau diartikan secara etimologinya itu mengikuti atau menuruti. Kemudian terminologinya, jadi taat itu adalah mengikuti atau menuruti perintah dari luar diri kita lah ya gitu. Atau bisa juga taat itu diartikan patuh, tunduk ya, dari segala macam perintah dan dari segala macam larangan tentunya. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kita taat maka kehidupan kita akan lebih tentram tentunya, karena kita tidak melanggar aturan-aturan yang berlaku. Dan keutamaan taat, keutamaan taat ini banyak ini ya, bisa mendapatkan puncak kenikmatan bisa,
kemudian bisa mendapat keberkahan dalam hidup juga bisa, kemudian mendapat tambahan hidayahnya juga insya Allah bisa, kemudian mendapat keteguhan beribadah, kemudian bisa juga mendapat pahala tentunya ya. Contoh taat yang pertama dalam keluarga dulu nih. Apa aja sih contohnya yang harus kamu lakukan kalau kamu dikategorikan orang yang taat itu ya? Tentunya yang pertama hormat dan patuh pada kedua orang tua ya, jelas. Kemudian satu lagi nih yang paling penting sekali ya, menjaga nama baik keluarga. Nah, jangan sampai hanya karena kamu berperilaku yang tidak benar sehingga nama keluargamu menjadi hancur atau menjadi jelek. Kemudian mengikuti peraturan-peraturan yang ada di rumah. Kan biasanya kalau di rumah itu banyak peraturan itu yang dibuat oleh orang tua. Misalnya bangun pagi jam sekian, kemudian makan rutin 3 kali sehari, misal gitu kan. Jadi di setiap keluarga itu pasti ada aturan yang berlaku dan itu Anda harus ikuti atau Anda harus tunduk dan patuh terhadap aturan keluarga. Kemudian contoh taat di sekolah apa coba? Jelas lah ya, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, kemudian mematuhi peraturan-peraturan sekolah ya. Jadi di setiap sekolah jelas pasti peraturannya ada ya, tujuannya ya bagaimana caranya Anda ini menjadi orang yang benar gitu. Jadi berangkat pagi di sekolah itu ditentuin jam berapa, kemudian di sekolah itu misalnya pada saat istirahat jam pertama itu harus sholat duha, ya harus sholat duha, ikuti peraturan yang ada gitu. Kemudian yang terakhir ini taat di masyarakat ya. Contohnya apa? Jelas mematuhi peraturan segala yang berlaku yang ada di masyarakat ya. Kemudian menghormati, menghargai tetangga kamu ya. Kemudian apalagi ya? Bisa sih ini ikut meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Kemudian bahaya bagi orang yang tidak taat. Apa coba? Jelas yang pertama timbulnya konflik ya. Namanya aja kita melanggar peraturan, pasti munculnya konflik kan. Kemudian jelas kehinaan dari Allah lah, namanya kita tidak mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah ya. Nah, kemudian berdosa ini jelas karena melanggar segala macam aturan. Kemudian kita yang sub kedua yaitu fastabiqul khairat atau kompetitif dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Ini tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 48. Surat Al-Maidah ayat 48 ya, yang menerangkan tentang fastabiqul khairat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Ya, surat tersebut menerangkan tentang kita disuruh untuk berperilaku berbuat kebaikan ya, berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat. Contohnya apa? Contohnya banyak sih ya. Berkompetitif dalam meraih prestasi boleh. Kita hidup ini harus dinamis, semangat, tidak mudah putus asa. Kemudian ada sportif, kemudian inovatif, kreatif, dan lain-lain tentunya ya. Saya yakin Anda sudah memahami lah yang baik itu, kategori baik itu kayak apa gitu kan. Hikmahnya apa ketika kita melakukan fastabiqul khairat? Ya banyak ya. Bisa menunaikan kewajiban kita dengan baik. Kemudian tentunya dapat pahala lah ya, kita banyak melakukan fastabiqul khairat. Kemudian semakin menambah besarnya keyakinan kita kepada Allah bisa gitu. Nah, makanya kalau misalnya ini di sekolah udah waktunya sholat duha, ayo kita saling ingatin nih sama temennya ya.
ayo sholat duha, sholat duha, sholat duha, atau sholat duhur, ayo sholat duhur, sholat duhur. Ini juga termasuk salah satu tastabqil khairat ini ya, berlomba dalam kebaikan, saling mengingatkan kebaikan. Kemudian yang terakhir ini yaitu bicara mengenai kerja keras. Ini tertuang dalam surat At-Taubah 105. At-Taubah 105 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat tersebut menerangkan tentang kita disuruh untuk kerja keras. Bekerja keraslah kamu, maka Allah itu akan melihat pekerjaan kamu. Kemudian bagaimana nih caranya kita membiasakan diri kerja keras ya? Menyadarilah tentunya hasil kerja keras itu tentunya kerja keras kita sendiri ya, itu lebih terpuji. Kemudian Islam memuji orang yang mau kerja keras. Kemudian bekerja itu lebih mulia nih daripada kita minta-minta atau tangan di atas, lebih baik daripada tangan di bawah. Kemudian ada juga ya manjada wajada, itu juga menerangkan kita disuruh untuk bersungguh-sungguh ya, insya Allah akan berhasil. Hikmah kerja keras, apa itu hikmah kerja keras ya? Saya yakin nih kalau ini Anda sudah paham semua ya, apa itu hikmah kerja keras. Kalau kita sudah kerja keras ya, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan pasti kita mendapatkan, kan gitu ya. Itu tadi materi yang sudah Ibu terangin dari bab pertama ya, yaitu bicara mengenai 3 ayat. Saya ingetin lagi, yang pertama yaitu An-Nisa 59 bicara mengenai taat pada aturan, kemudian Al-Maidah 48 bicara mengenai kompetitif dalam kebaikan, yang terakhir yaitu At-Taubah 105 bicara mengenai etos kerja. Tugas Anda silakan dirangkum di buku Anda masing-masing. Ini nanti akan saya lakukan penilaian secara individual ya. Ini termasuk nilai yaitu psikomotor Anda dalam keterampilan Anda dalam merangkum apa yang sudah Ibu sampaikan. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.